Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianatul Ulum Banda Dewi dengan NIM 2020-11239 kelas Manajemen 2B Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Di video saya kali ini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawaban, kurang teliti dalam menulis, tidak melihat ejaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kurangnya penguasaan kaidah, keterbatasan waktu. Berikut kesalahan ejaan yang sering muncul. Contoh yang pertama, dikontrakkan. Sebenarnya bagaimana sih penulisan yang benar? Nah, dapat kalian lihat ya. Mungkin pembaca akan berasumsi bahwa kata dikontrakkan memberikan informasi bahwa seseorang sedang berada di rumah kontrakannya. Padahal yang dimaksud adalah sebuah rumah yang akan disewakan oleh pemiliknya. Ada dua kesalahan dalam penulisan kata yang singkat ini. Yang pertama, tertukarnya fungsi di sebagai imbuhan dengan di yang merupakan kata depan. Yang kedua, pemberian afiks kan yang tertukar dengan afiks an. Jadi pembetulannya adalah dikontrakkan. Contoh yang kedua, fotokopi atau fotokopi. Perbedaannya adalah kalau fotokopi merupakan kata dalam bahasa Inggris, sedangkan fotokopi adalah kata serapan dalam bahasa Indonesia. Jadi pembetulannya adalah fotokopi. Lanjut soal nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis bagaimana aslinya tanpa diubah. Contoh kutipan langsung. Dalam buku ibadat penutup Completerium Francisius, 2000.25 ibadat penutup merupakan doa terakhir yang didoakan sebelum istirahat malam, meskipun sudah lewat tengah malam. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan sebagaimana yang diinginkan penulis karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang dipilih. Contoh kutipan tidak langsung dalam buku ibadat penutup Completerium Francisius, 2000.25 ibadat penutup dapat dilakukan bahkan ketika hari sudah berganti. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Perbedaan kalau biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dan menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi tersebut. Contoh teks biografi tentang pahlawan. Teks biografi ini menceritakan tentang pahlawan nasional yaitu R.A. Kartini. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ini ya. Sedangkan kalau bibliografi itu kalau kita lihat berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pusaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama terbit, serta kota terbit. Contohnya, Setiabudi, A.N. 1985, Cakrawala Nusantara, Jakarta, 2, Gramedia, Depdikbud 1989, Kisah penulisan sebagai pahlawan, Jakarta, 2, Balai Desa Pustaka, Lanjut soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Apa sih bedanya jam dan pukul dalam perkara waktu?
Jam dan pukul punya makna yang berbeda ya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh misalnya, jam 12 siang kita pulang dari sekolah. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi dan jarang digunakan sehari-hari, dan kebanyakan digunakan untuk hal yang lebih formal seperti di undangan maupun acara televisi. Contoh, acara LKMM akan dimulai pada pukul 8.30 WIB. Meskipun kita sering menggunakan sebagai kata yang kelihatannya sama, ternyata kata jam dan pukul punya makna yang berbeda loh. Soal nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa adalah sistem bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri, dan apa kaitannya dengan sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi, interaksi antar manusia sehingga keduanya sangat berkaitan satu sama lain. Soal nomor 6, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. Yang pertama, pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh yang salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Contoh yang kedua, pemisahan antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar, karena diajak teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Contoh yang salah, adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Contoh yang ketiga, tanda koma dipakai di belakang kata yang menjadi penghubung antar kalimat. Kata penghubung antar kalimat yang dimaksud seperti namun, jadi, oleh karena itu, meskipun, demikian, dengan, sehubungan dengan itu, dan sejenisnya. Contoh yang pertama, pendaftaran nomor pokok wajib pajak dapat dilakukan secara online, jadi tidak perlu ke kantor pajak. Contoh yang kedua, saya mendapat nilai jelek pada pelajaran matematika. Meskipun demikian, ibu tidak marah dan tetap mendukung saya untuk lebih rajin belajar. Selanjutnya, contoh yang keempat, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang salah, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Dan contoh yang terakhir, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru dan kata sapaan. Kalau kata seru yang dimaksud seperti wah, ah, ya, aduh, hai, atau halo. Sementara kata sapaan biasanya berupa pak, bu, kak, nak, dik, dan sejenisnya. Contoh, hai, apa kabar? Jangan lupa ya, Pak, tolong pasangkan lampu. Selanjutnya, soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Kali ini kita akan menelaah perbedaan penggunaan titik 2 dan titik koma. Secara garis besar, perbedaan keduanya dapat ditenggarai melalui kata sebelum dan sesudahnya. Perbedaan keduanya dapat ditenggarai melalui kata sebelum dan sesudahnya. Bila membuat perincian, maka kita menggunakan titik koma. Sementara untuk titik 2 penggunaannya lebih beragam. Contoh tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perintah, penjelasan, atau penggambaran. Misalnya, ketua, titik 2, sekretaris, titik 2, bendara, titik 2. Contoh yang kedua, narasumber, titik 2, pemandu, titik 2, pencatat, titik 2. Contoh yang kedua, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu, titik 2, bawa koper ini, nak.
Amin. Titik 2, baik Bu dan Ibu. Titik 2, jangan lupa letakkan baik-baik. Contoh tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Titik koma, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek, titik koma, pak guru menerangkan murid-murid mendengarkan. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa keluasa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah yang pertama, berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma, berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut soal nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring, berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf miring dipakai untuk istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berikut contoh kesalahan penggunaan huruf miring. Yang pertama, Wi-Fi dan hotspot greenhouse 5 minutes with Al-Quran before paying the learning activities, workshop, dan marching band. Itu seharusnya menggunakan huruf miring sehingga pembenarannya menjadi Wi-Fi, hotspot, greenhouse, 5 minutes with Al-Quran, with paying the learning activities, workshop, dan marching band. Contoh huruf miring yang kedua, kesalahan penggunaan huruf miring kutipan berita. Presiden Joko Widodo memberikan sambutan hangat kepada Muhammad bin Salman ketika berkunjung ke Arab Saudi April lalu. Karena putra mahkota Arab Saudi itu menjanjikan investasi besar di Indonesia, Jokowi bahkan membuat vlog bersama Muhammad bin Salman. Perbaikan kata vlog menggunakan huruf miring yang merupakan bahasa asing. Soal nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut dan disertai dengan pembenarannya. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf, kecuali vokal A, I, U, E, O. Huruf vokal terdiri dari 5, yaitu A, I, U, E, O. Contoh kesalahan penulisan konsonan. Yang pertama, Chelsea mengalami cedera serius. Itu salah. Chelsea mengalami cedera serius. Benar. Contoh yang kedua, Wanda sedang mendengarkan musik. Itu salah. Wanda sedang mendengarkan musik. Itu benar. Contoh kesalahan penulisan vokal, sekedar atau sekadar. Kalau sedang membuat tulisan biasanya kalian lebih menulis kata sekedar atau sekadar. Menuliskan kata sekedar itu salah karena dalam KBBI terdapat kata dasar sekedar, yang ada adalah kadar, maka yang tepat adalah sekadar ya. Nah, yang terakhir, peduli atau perduli. Nah, kalau kata yang satu ini sering keliru nih, dituliskan menjadi perduli, padahal yang tepat adalah peduli. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.